Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya M. Haikal dalam acara Pojok Podcast Dojo Esi Keren. Baik sahabat, untuk tema yang akan kita bahas kali ini terkait safety riding ya. Karena momen lebaran ini adalah momen pas untuk teman-teman karyawan pulang kampung. Dan dipastikan untuk tahun ini kemungkinan angka mudik akan lebih tinggi dari seperti yang biasanya. Nah, untuk bincang-bincang kali ini kita sudah ada narasumber yaitu Pak Haironi dari tim Quality Gate. Pak Haironi dan juga ada tim safety Pak Haironi. Selamat pagi Pak Haironi. Selamat pagi Pak Reka. Pak Haironi, untuk tahun ini kira-kira mudik pulang kampungnya menggunakan kendaraan apa nih? Untuk mudik kali ini saya insya Allah pakai bis. Pakai bis ya. Iya. Berarti sesuai dengan arahan dari manajemen ya. Ya seperti itu. Kira-kira Pak Haironi pernah nggak mudik menggunakan kendaraan bermotor? Mudik menggunakan kendaraan motor itu terakhir kali tahun 2019. Pernah terjadi traffic accident Pak ya? Dulu terjadi Pak. Korbannya sampai meninggal dunia ya informasinya ya. Bisa diceritakan kronologinya seperti apa Pak Haironi? Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan pada sekali ini ya. Hari ini saya akan ceritakan kita terkait kronologi ya Pak. Di waktu itu tuh saya biasa berangkat kerja seperti biasa. Kondisinya sekitar pukul 6.15 Pak. Dari tempat saya tinggal, saya berdoa kemudian minta sama istri. Saya berangkat lewat jalur Danau Cincin. Biasanya itu saya lewat area Warakas Papango. Jadi waktu itu memang saya pengen lewat Danau Cincin. Kejadiannya itu di area pas komplek Metro Sunter, komplek perumahan Metro Sunter. Jadi kondisi pagi, kondisi jalanan kosong, karena mungkin saya memang ada kebiasaan ngebut ya Pak. Jadi untuk kondisi kecepatannya itu full Pak. Karena saya melihat kayak gak ada motor, karena masih pagi ya Pak, kondisi full. Ya, ternyata pas di perempatan Metro Center itu tiba-tiba ada kendaraan lain nyebrang dengan kondisi itu mungkin sekitar 10 meter 20 meter. Jadi saya udah nggak sempat ngerem. Itu pun udah saya ngerem dengan kecepatan tinggi, udah nyari klakson juga, udah terhindarkan. Akhirnya terjadilah insiden dengan posisi motor saya ke depan, kemudian yang nyebrang juga mau ke arah Sunter Mall. Jadi yang saya hantam itu bracket knalpot Pak. Pas waktu saya akan hantam tuh saya masih seperti istighfar terulani, tapi udah tak terhindarkan. Saya nabrak area bracket knalpot, motor saya jungkir ke depan, kemudian motor beliau almarhum ke samping. Pada waktu itu belum meninggal Pak. Kondisi saya itu kalau saya ingat saya jumpa guling ya Pak, karena posisi jatuhnya itu saya kepala dulu. Alhamdulillah saya pakai helm, kondisi kepala dulu, tapi masih sempat tahan sama tangan juga. Nah, setelah itu saya lepas helm dengan kondisi helm rusak Pak, hancur. Kemudian saya lihat karena situ nggak ada orang, masih belum ramai. Saya lihat, iya saya lihat, saya khawatir karena posisi korban itu waktu dulu nggak pakai helm, nggak pakai jaket, di dalam kondisi polosan ya Pak, kaos oblong, kemudian juga pakai kolor seperti itu. Saya hampiri, beliau masih sempat sadar Pak, saya lihat ada luka berdarah di area telinga. Iya. Jadi saya nggak melihat dia posisi jatuhnya seperti apa, yang jelas motor sama korban itu sekitar 1 meter. Motornya jatuh ke arah kiri dan korban itu tergeletak dengan kondisi ada pendarahan di daerah pipi, kemudian lecet di tangan dan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roni. Berarti kronologinya kan seperti itu ya? Iya. Kira-kira menurut Pak Haironi apa sih yang menyebabkan kejadian di pagi hari itu, penyebabnya apa? Ya penyebabnya sih mungkin kecepatan terlalu tinggi ya Pak, karena saya merasa jalanan kosong, jadi gas itu di gas full. Ya kalau standarnya kalau di perkotaan itu 60 km/jam. Ya,
Kalau kondisi fisik sendiri bagaimana Pak Roni? Alhamdulillah Pak, saya cuma luka di ini Mas ya, di sini. Luka saya di sini, saya masih sempat, alhamdulillah sih masih normal Pak. Bahkan yang ngantar ke korban ke rumah sakit saya berpindah angkot, kemudian saya antar korban untuk dilakukan penanganan di rumah sakit. Baik, jadi intinya penyebabnya karena kecepatan tinggi. Intinya kecepatan yang distandarkan itu sekitar 40 sampai dengan 60 km ya. Itu kecepatan yang aman lah dalam berkendara. Baik Pak Roni, kemudian ke Pak Khairul. Ya. Pak Khairul, kira-kira menurut Pak Khairul sebagai tim safety, kira-kira tipsnya seperti apa sih untuk teman-teman karyawan ADM nih, khususnya ketika berkendara, apalagi sekarang momennya pas nih, momen teman-teman untuk pulang kampung. Apalagi kalau kita lihat masih banyak teman-teman karyawan ADM ini sebagian yang masih menggunakan kendaraan bermotor saat mudik. Kira-kira ada tipsnya nggak dari Pak Khairul sendiri sebagai tim safety Assemling 2? Terima kasih Pak Ekal. Pertanyaannya sebenarnya cuma simpel, tapi kalau dijawab banyak banget ini. Karena apa? Tadi harusnya dipisahin. Pertanyaan ketika Pak Harun tadi berkendara bisa terjadi insiden, dan juga yang kedua ya memang momen kita ini seluruh karyawan ADM secara umum melakukan pulang kampung. Bahkan di Assembling Divisi sendiri teman-teman yang pakai kendaraan bersepeda motor masih banyak gitu kan, masih banyak. Nah, pertama yang saya jawab begini Pak Eka, kalau berkendara itu safety riding ya kita tahu secara teori maupun praktek sebenarnya ada 3 hal yang harus diwaspadai dan menjadi standar untuk kita melakukan itu. Pertama dari orang dulu, Kondisi orangnya, orang, fisik. Yang kedua dari kendaraannya, baik itu motor atau mobil. Yang ketiga adalah liku-liku di jalanan atau jalanan. Perilaku kita. Orangnya sendiri bagaimana, kendaraannya sendiri bagaimana, jalannya sendiri gimana. Walaupun orangnya sehat, bisa naik motor, ya kan, APD-nya sudah lengkap, kemudian motornya sendiri ya sudah bagus, tapi kalau main jalannya jeglang, jelek, masih berpengaruh. Itu potensi kecelakaan. Potensi kecelakaan, makanya dimulai dari orangnya itu sendiri. Minimal itu mereka sehat, badan fit untuk berkendara, baik itu jarak pendek maupun jarak jauh seperti ke pulang kampung. Kemudian pakai APD itu memang standar, itu sudah standar safety rating. Yang kedua, kendaraan itu sendiri ya sesuai dengan standar Polda Metro Jaya. Kemudian sebenarnya yang acuan di jalan raya ini tadi, pertama sebenarnya kita harus bisa mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas saja itu dulu. Dan juga di perjalanan mungkin ada lubang dan lain sebagainya, itu adalah di saat kita mengendarai dan kita fokus terhadap jalanan. Nah, yang untuk pulang kampung memang dari ADM sendiri menganjurkan boleh mudik gitu kan, tidak melarang, asal teman-teman berpikirnya panjang. Gimana sih untuk bisa berkendara nyampe keluarganya di kampung itu aman. Jangan sampai pulang kampung naik motor, kalau bisa naik bus, mobil pribadi, syukur-syukur punya rezeki naik pesawat atau naik kereta baik. Baik, terima kasih Pak Khairul. Kira-kira ada pesan dan yang perlu disampaikan untuk karyawan ADM yang pulang kampung menggunakan kendaraan bermotor? Baik, untuk teman-teman sekalian yang mungkin kalau harus terpaksa menggunakan kendaraan sepeda motor, yaitu tadi ada 3 hal yang perlu kita waspadai dan kita fokus menjadi sekarang kita siapkan. Badan kita harus sehat, itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan kita ya ready, siap dipakai dalam hal ya mulai bannya semuanya, sendal semuanya itu bisa ready dengan baik. Yang ketiga tentunya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan fokus terhadap di jalan. Baik, jadi intinya untuk teman-teman yang mudik pulang kampung menggunakan kendaraan bermotor harus mempersiapkan diri Pak ya, kondisi fisiknya harus baik, harus sehat, kemudian juga kendaraannya harus layak jalan, kemudian menggunakan APD dengan baik dan benar ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Khairul. Baik teman-teman semuanya, untuk kalian yang pulang kampung menggunakan kendaraan bermotor, tolong jaga keselamatan dan
kesehatan teman-teman, gunakan APD yang baik dan benar, dan himbauan dari manajemen, teman-teman pulang kampung disarankan untuk menggunakan kendaraan umum. Baik, terima kasih Pak Khairul, Pak Heroni atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.